Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang husnul khuluq. Setelah kita mewujudkan akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya ada akhlak yang harus kita wujudkan dan sangat ditekankan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah akhlak kepada kedua orang tua, atau yang disebut dengan istilah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kaum muslimin, tidak ada satu orang pun yang memungkiri peran orang tua dalam kehidupan kita. Dia yang melahirkan kita, yang mengandung dengan segala beban dan susahnya, yang Allah katakan wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, derita di atas derita. Kemudian melahirkan kita, kemudian merawat kita, menjaga kita, mendidik kita hingga kita besar. Maka diakui atau tidak diakui, keberadaan kita sekarang ini semuanya tidak lepas dari peran serta, dari kasih sayang, dari bimbingan, dari perawatan orang tua kita. Maka secara naluri, secara fitrah, seharusnya manusia memiliki fitrah untuk mencintai dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan itulah yang kemudian dikuatkan dalam ajaran Islam. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan bagi kita untuk bersikap baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan jika kita perhatikan dalam Al-Quran, perintah Allah agar kita berbaik kepada kedua orang tua kita, langsung Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan setelah perintahnya agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Setelah itu apa yang Allah katakan? Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Sebuah perintah yang sangat jelas menunjukkan besarnya kedudukan kita apabila kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dia, Allah perintahkan langsung setelah perintah kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga lanjutkan petunjuk bagaimana kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar ahadahuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila mereka telah mencapai masa tua, baik salah satunya atau keduanya, maka janganlah kalian mengucapkan kata-kata atau sesuatu yang menunjukkan kekesalan. Wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah. Kemudian kita diperintahkan untuk bersikap rendah hati, bersikap ramah kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan jangan lupa kita selalu mendoakan pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka mengasihi kita ketika kita masih kecil. Sebuah ajaran yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dituntut untuk memperlakukan kedua orang tua kita dengan lembut, dengan baik, dengan sopan, dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitinya, kata-kata keras, kata-kata yang menunjukkan kekesalan dan ketidaksukaan kita. Dan berikutnya, hendaklah kita selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan dan memperhatikan agar umatnya menjadi umat yang memiliki birrul walidain,
yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah kesempatan seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah katakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, "Tsumma?" Kemudian apa lagi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Jadi, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah merupakan tuntunan agama kita. Dia juga sekaligus merupakan fitrah kita sebagai manusia yang merasa bahwa begitu besar jasa orang tua kita kepada kita. Bahkan Al-Quran mengajarkan, seandainya suatu saat pun kita tidak mau tunduk pada perintah orang tua kita karena mengajarkan kesyirikan, karena mengajarkan kekufuran, tetap saja kita diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma." Kalau keduanya berusaha untuk mengajak kamu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati keduanya. Akan tapi Allah tambahkan apa? "Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tapi tetap saja pergauli mereka di dunia ini dengan pergaulan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi ketika kita menolak sekalipun karena alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita mempergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Itulah menunjukkan bagaimana besarnya kedudukan birrul walidain, akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai anak yang saleh, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang mendapatkan keridhaan orang tua sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.